Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Anugrah dari kelas Teknik Komputer 2B dengan nomor BP 2001082009. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu konfigurasi NAT, di mana NAT tersebut adalah Network Address Translation, yaitu merubah jaringan IP lokal ke IP public. Nah, langsung saja kepada topologi yang sudah saya sediakan. Kita masuk komputer C1, kemudian masuk ke desktop. Kita ganti IP addressnya yang telah kita subnetting dari IP yang diberikan, yaitu 192.168.1.0/24. Dan kita masukkan IP-nya. Kemudian default gateway-nya kita tambahkan. Dan pada komputer C2 kita tambahkan IP-nya 192.168.1.3. Dan juga kita tambahkan default gateway-nya. Default gateway-nya samakan. Kemudian pada komputer C3 kita tambahkan IP address-nya sesuai dengan IP yang telah ada, yaitu 172.16.1.0/24. Kemudian kita bagi. Kemudian kita tambahkan default gateway, yaitu 16.1.1. Pada laptop C3 kita tambahkan IP-nya 1.3. Default gateway-nya tetap sama. Selanjutnya pada komputer C5 IP-nya yaitu 10.1.1.0. Dan kita berikan IP-nya itu subnet masknya kelas C, yaitu 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk default gateway-nya kita tambahkan yaitu 10.1.1. Pada komputer C6 IP-nya sama, tapi kita bedakan hostnya. Networknya tetap subnet masknya tetap 255.255.0. Kemudian kita masuk ke server. Nah, IP servernya itu yaitu 202.124.193.0/29. Nah, itu nanti kita subnetting. Nanti kita dapatkan IP berapa yang akan digunakan. Di sini 193.8. Nah, kita masukkan IP-nya 192.124.193.9. 10 karena 9-nya sebagai network. Kemudian default gateway-nya itu 9. Karena default gateway-nya adalah yang IP 9 dari hasil subnetting yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke router traffic. Di sini kita menggunakan configuration-nya CLI. Yang kita config yaitu dari traffic menuju ke NAT static.
konfigurasi channelnya itu pertama yaitu enable, kemudian kita bikin hostname. Sebelum hostname kita masuk dulu konfigur terminal. Konfigur terminal yaitu kita ganti hostname-nya menjadi traffic. Kemudian kita masukkan yaitu IP-nya, interface yang tersambung. Interface-nya yaitu gigabit 0/0. IP address-nya 22.124.193.9. Kemudian kita masukkan yaitu subnet mask-nya. Subnet mask dari /29 yaitu 248. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan. Nah, di sini sudah aktif, sudah hijau. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface serial. Interface serial 0/0 menuju ke NAT static. Tambahkan IP address. Itu IP addressnya 22.124.193. Titik 2 karena networknya adalah 0. Kemudian kita tambahkan yaitu nanti subnet mask 255.255.248 karena kita menggunakan /29. Dan no shutdown. Kemudian kita exit lagi. Pada NAT static kita konfigurasi, kita enable konfigur terminal, kita ganti hostname-nya menjadi NAT static. Kemudian kita aktifkan interface yang menuju ke router traffic, itu /0/0. Kemudian IP address-nya 22.124.193.3. Kemudian kita masukkan IP-nya .1. Itu nah, di sini sudah aktif interface-nya dari NAT static ke traffic. Kemudian kita exit. Kemudian kita masukkan interface menuju ke switch yaitu giga 0/0. IP address, IP-nya yaitu 108.1.1. Di sini menggunakan /24.255.255.0. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan. Nah, kemudian kita exit lagi. Di sini pada sisi NAT static sudah hijau dan pada switch-nya masih orange. Kemudian kita masuk ke IP NAT inside-nya.
kita cari source-nya yaitu dari static, karena kita menggunakan yaitu NAT static. Kita masukkan IP-nya itu 192.168.1.2. Kita bikin interface-nya yaitu serial 0/0, IP NAT-nya, out inside, interface giga 0/0, kemudian NAT inside-nya, kita IP rootnya yaitu 0.0.0 menuju 22.124.193.2 ke serial 0/0. Pada NAT static sudah kita tambahkan NAT inside-nya, itu IP-nya, dan kita menuju NAT dynamic. Kita konfigurasi di router traffic, itu kita masuk ke interface serial 0/1. Nah itu interface yang menuju ke NAT dynamic. Kemudian IP-nya kita tambahkan yaitu 22.124.193. Karena kita menggunakan /29 dan hostnya yaitu yang harus kita submitting yaitu 16. Kemudian kita masukkan IP-nya networknya yaitu hostnya kita dapatkan 10, hostnya 9, networknya 9. Kemudian kita masukkan di sini kita ketinggalan yaitu interface IP address-nya dan shutdown. Kemudian kita pada sisi NAT dynamic-nya kita enable configure terminal, kemudian interface yang tersambung yaitu dari NAT-nya yaitu serial 0/0. Tambahkan interface
Sebelumnya kita ganti hostname terlebih dahulu. Hostname-nya itu NAT Dynamic. Kemudian kita masukkan interface serial 0/0. Kemudian IP address itu 222.124.193.17. Pada sisi NAT dinamiknya, interface-nya sudah aktif, sudah hijau. Kemudian kita masuk ke interface gigabit 0/0. Kita tambahkan IP address-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0 karena menggunakan /24. Dan no shutdown untuk mengaktifkan. Di sini sudah terlihat sudah mulai aktif dari sisi interface gigabit Ethernet dari NAT Dynamic. Kita exit, kita masuk ke IP NAT poolnya dan NAT Dynamic. Dua 2.124.193. Titik 19. Kemudian sampai 22.124.193.20. Itu net masknya 255.255.248 karena menggunakan /29. Kemudian IP NAT inside-nya kita tambahkan itu source-nya dari list-nya 1 pool dynamic. Kemudian kita bikinkan access list-nya 1 permit. Satu 172.16.1.0 karena kita menggunakan NAT Dynamic di sini. Kita tambahkan IP subnet masknya itu 0.0.025. Kemudian kita masuk ke interface serial nasional. Kita tambahkan yaitu IP NAT-nya, out inside keluarannya, kemudian exit. Interface yang tersambung yaitu gigabit Ethernet 0/0. Kemudian IP NAT inside-nya yaitu kita tambahkan
kemudian exit. Kemudian kita bikin IP rootnya, yaitu IP rootnya 0/0/0.0.0.0. Itu masukkan IP-nya yang menuju ke traffic 22.124.193.10. Kemudian kita masuk ke router traffic. Pada router traffic kita konfigurasi ke NAT overload, itu interface serial 0/1/0. Kemudian kita tambahkan IP addressnya yaitu 2.2.124.193. Di sini kita gunakan yaitu IP-nya 34 karena submittingnya /29, hostnya 32 tadi. Kita submitting, dapatlah IP yang bisa kita gunakan yaitu 34. Kemudian subnet masknya 255.255.255.248 karena masih menggunakan /29. Kemudian masuk untuk mengaktifkan. Exit, kita beralih ke NAT overload, enable, kita ganti hostname-nya NAT overload. Kemudian masuk ke interface SE 0/0/0. Kemudian kita tambahkan IP addressnya yaitu 10.1.1. Cantik ada abang. Kita tambahkan IP addressnya yaitu 22.124.193.35. Kita masukkan subnet masknya 255.255.255.248. Kita exit. Nah, di sini sudah aktif di NAT overload-nya. Kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Kita tambahkan IP addressnya yaitu 10.1.1.1. Jangan lupa kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0 karena kita menggunakan /24 dan now shutdown. Di sini sudah aktif semua. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/0. Itu kita tambahkan IP NAT inside-nya, outside-nya. Kita tambahkan interface Giga 0/0. Apa? Sini mah. IP NAT inside-nya.
Kamu sini ada apa exit. bilang nih sama bang? Nggak ada HP dong. Kemudian kita masukkan IP rootnya yaitu 0/0/0/0 yaitu sampai ke 22 Lagi main game nggak bisa. 193.34. Di sini terjadi kesalahan. IP rootnya tinggal. Kemudian kita tambahkan access listnya, itu masukkan permit 10.1.1.0 aksesnya itu 0.0.0255 dan kita tambahkan IP NAT-nya, IP NAT inside dari source-nya yaitu source list-nya itu satu interface serial 0/0/0. Yang kita bikinkan overload. Coba ping ke server. Sini pingnya sudah berhasil. Coba ping lagi, berhasil. Kemudian dari router kita coba show IP NAT-nya. Di sini sudah muncul. IP NAT translation yang sudah kita tambahkan. Itu inside-nya dan outside. Di sini inside lokalnya. Sini sudah diurutkan IP-nya dari 192.168. Juga outside lokalnya. Kemudian di sini outside globalnya terlihat yang menuju ke server. Kemudian kita coba di sisi C3 tapping menuju ke server. Pingnya juga berhasil. Kemudian dari router NAT dinamiknya
Kita lihat IP NAT, show IP NAT translationnya. Sudah ada juga yaitu IP NAT translationnya. Di sini protokolnya CMP dan insight lokalnya yaitu 172.16.1 dari IP yang kita sediakan tadi. Dan outside-nya itu dan juga outside globalnya. Kemudian dari PC C5 kita ping menuju ke server. Pingnya juga berhasil. Kita exit, kita lihat yaitu show IP NAT translation. Di sini juga muncul IP NAT translationnya, insight globalnya, protokol, insight lokal. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.